kalau kujumpai mereka satu pun dari mereka, kuperangi mereka, kubantai mereka seperti dahulu kaum 'Ad dibantai dan diserang oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan kenapa Nabi SAW marah kepada mereka? Padahal sifat-sifat Khawarij nanti saya akan jelaskan. Bagaimana mereka ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli baca Quran. Bahkan itu terlihat daripada wajah mereka. Bibir mereka pecah karena puasa. Mata mereka cekung karena rajin qiyamul lail. Dan mereka memiliki suara seperti suara tawon yang terus membaca Al-Quran dan tidak berhenti. Akan tetapi Nabi SAW tetap mengatakan, tuba liman qataluh wa qutiluh, kata Rasul. Beruntung orang-orang yang memerangi mereka dan yang dibunuh mereka. Betapa bahayanya kelompok ini. Dan Nabi SAW mengatakan, kullama zahara qarnun quti' hatta akhiruhum yatba'ud dajjal. Setiap muncul generasi Khawarij ini, kalau bisa habisi mereka. Setiap muncul generasi ini habisi mereka, kata Rasul. Sehingga sampai yang terakhir dari kelompok ini, mereka akan menjadi para pengikut Dajjal. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu betapa bahayanya kelompok ini. Kelompok ini cikal bakalnya sudah ada di zaman Rasul. Di zaman Nabi SAW yang disebutkan banyak riwayat, salah satunya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, jadi ketika Nabi SAW selesai memenangkan perang Hunain, perang yang sangat besar, Nabi pulang membawa harta ghanimah yang cukup besar. Ketika itu Nabi SAW mengumpulkan harta itu, kemudian dipegang oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Nabi SAW kemudian memperhatikan orang-orang yang mu'allafatu qulubuhum, yang hatinya masih lemah, artinya baru masuk Islam. Nabi SAW melebihkan bagian itu kepada mereka. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, bahkan dalam riwayat ini namanya Khurqus ibn Zuhair As-Sa'di At-Tamimi. Khurqus ibn Zuhair As-Sa'di At-Tamimi, atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Antum jangan salah paham. Dzul Khuwaisirah itu ada dua. Ada Dzul Khuwaisirah Al-Yamani yang hadisnya ma'ruf, ada seorang Arab kencing di masjid. Kemudian Nabi SAW memarahi para sahabat yang ketika itu membentak orang Arab yang sedang kencing di masjid itu. Kata Rasul, da'uhu, tinggalkan dia. Kemudian setelah itu Nabi SAW memanggil Arab, orang Badui ini, dan mengatakan, masjid ini tempat salat, tempat baca Quran, tempat zikir, gitu kan. Artinya bukan tempat kencing gitu. Maka karena lembutnya Nabi berdakwah kepada Arab ini, maka dia mengatakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan pernah rahmati itu orang-orang itu. Dia sudah memelototi aku, katanya. Lah, seorang Arab ini namanya siapa? Dzul Khuwaisirah juga. Ya. Tapi bukan Dzul Khuwaisirah ini. Yang dimaksud Dzul Khuwaisirah di sini adalah Khurqus ibn Zuhair As-Sa'di At-Tamimi. Kepalanya botak. Kemudian datang kepada Nabi SAW tanpa salam, langsung mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad, berlaku adillah engkau. Kenapa kau lebihkan mereka, orang-orang yang baru masuk Islam? Kami lah sudah lama. Dari sini ikhwatu fiddin, bahwa nanti kita tahu di antara sifat-sifat Khawarij, satu, at-ta'nu fi adyani nas, mencela agama orang. Nabi SAW dicelanya, seolah-olah Nabi SAW tidak adil dan tidak amanah. Maka mereka suka mencela agama orang, seolah-olah dia sendiri yang punya sorga, yang lain salah, yang lain kafir. Yang kedua, talabud dunya. Mereka itu mencari dunia, bukan mencari akhirat. Karena di sini konteksnya apa? Rebutan harta ghanimah, kan?
Maka ciri yang kedua, talabud dunya, niat mereka itu urusan dunia saja. Makanya ketika Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ditanya tentang perihal Khawarij, kata orang ini, ya imam, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa orang-orang Khawarij itu mereka keluar li talabid dunya, untuk mencari dunia, padahal aku melihat dengan kedua mataku bagaimana mereka salatnya, zakatnya, puasanya, mereka keluar dengan harta jiwa dan keluarganya, sampai kemudian mereka berperang di jalan Allah dan syahid. Bagaimana engkau katakan mereka talabud dunya, mencari dunia? Maka Hasan Al-Basri mengatakan pada orang ini, amana'akum imamun salah? Apakah pemimpin kalian melarang kalian salat? Mereka mengatakan tidak. Amana'akum imamukum al-hajj? Apakah imam kalian, pemimpin kalian melarang kalian haji? Apakah pemimpin kalian melarang kalian zakat? Disebutkan apakah kalian dilarang oleh imam kalian untuk beribadah? Mereka mengatakan tidak. Lah kalau seandainya kalian bisa salat dengan tenang, bisa haji dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang, lalu buat apa anda mengangkat senjata kemudian perang, kemudian meninggal di dalam peperangan? Kalau bukan tujuan dunia, apa namanya? Ma'asyiral muslimin, maka Dzul Khuwaisirah ini datang kepada Rasul meminta bagian harta rampasan perang li ajli dunia, karena dunia. Maka kemudian Nabi SAW marah dan mengatakan kepada Dzul Khuwaisirah, illam a'dil famay ya'dil. Kalau aku enggak adil, siapa yang lebih adil dari aku, kata Rasul. Coba, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempercayakan aku kepada penduduk bumi, lah engkau tidak percaya kepadaku. Dalam riwayat, laqad khibtu wa khasirtu, sungguh aku telah rugi dan telah binasa. Dalam riwayat, khibta wa khasirta, artinya engkau yang rugi, engkau yang binasa, punya nabi yang tidak amanah. Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil? Maka Nabi SAW setelah orang ini pergi, kemudian Rasul mengatakan, min di hadzal rajul,